Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RHP, jumpa lagi dengan saya di channel yang informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isbat nikah, apa itu isbat nikah, dan bagaimana cara pengajuannya, serta bagaimana pula implementasinya dari sisi hukum, menurut hukum. Nah, baik sahabat RHP, sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian ayat 2-nya bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bagi umat Islam, penegasan mengenai sahnya perkawinan juga tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Nah, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Nah, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang muslim, setiap perkawinan harus dicatat. Nah, pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama bagi perkawinan pasangan muslim. Nah, atau bagi pasangan yang non-muslim itu dicatat di kantor catatan sipil setempat. Nah, dapat disimpulkan bahwa kedua ketentuan tersebut harus dipenuhi, dapat disebut sebagai perkawinan sah dan dapat dicatat oleh pegawai pencatat nikah guna memperoleh akta nikah atau buku nikah. Nah, hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Kemudian perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, begitu pula ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Nah, jadi apabila terdapat suatu perkawinan yang dilakukan tidak sesuai prosedur sebagaimana tersebut di atas, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, diajukannya isbat nikah ini tentunya agar bagaimana perkawinan ini sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikah kalau seandainya itu pernikahan tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah atau tidak dicatatkan di KUH. Nah, fungsi akta nikah atau buku nikah selain sebagai bukti otentik, adanya perkawinan juga dimasukkan untuk dapat memberikan jaminan perlindungan hukum. Sekali lagi, adanya dimasukkan untuk dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi suami istri serta anak-anak yang akan dilahirkan, baik mengenai hak dan kewajibannya maupun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan. Nah, perkawinan hanya dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Lazimnya disebut perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing tetapi tidak didaftarkan ke kantor urusan agama atau ke catatan sipil, itu lazimnya disebut sebagai perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang sembunyi-sembunyi. Nah, seperti yang kami asumsikan Anda dalam hal ini, kami anggap Anda adalah beragama Islam, maka akan kita tuntas mengenai isbat nikah terhadap perkawinan siri ini. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Ya, sekali lagi bahwa nikah siri atau nikah di bawah tangan itu bisa diajukan isbat ke pengadilan agama. Nah, apa itu isbat nikah dan pengaturan pengajuannya itu seperti apa? Ya, isbat nikah itu adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh kantor urusan agama atau pegawai pencatat nikah yang berwenang sebagaimana diterangkan dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku 2 halaman 153. Nah, dengan demikian jika permohonan isbat nikah dikabulkan, maka perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Nah, terus siapa saja atau pihak-pihak siapa saja yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah? Yaitu yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami istri atau salah satu dari suami atau istri tersebut, kemudian anak, kemudian wali nikah, orang tua, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Nah, permohonan diajukan kepada siapa? Permohonan diajukan isbat nikah ini
Nah, permohonan isbat nikah ini harus diajukan ke pengadilan agama, bukan ke kantor urusan agama. Jadi banyak masyarakat yang berpikir bahwa isbat nikah itu harus diajukan ke kantor urusan agama, padahal yang sebenarnya adalah ke pengadilan agama. Nah, tentunya pengadilan agama yang terdapat di tempat tinggal pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas. Nah, selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengajuan isbat nikah ini. Pertama, isbat nikah hanya dimungkinkan jika terdapat alasan-alasan yang telah ditetapkan. Kemudian, dalam hal ini hanya dimungkinkan jika memenuhi salah satu alasan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 kompilasi hukum Islam sebagai berikut. 1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Kemudian, hilangnya akta nikah. Kemudian adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Kemudian adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan. Nah, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan dan perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Nah, kedua, dalam buku yang sama diterangkan bahwa isbat nikah sifatnya adalah permohonan kepada pengadilan agama, sehingga segala kewenangan mengabulkan atau menolak semuanya didasarkan pada kewenangan pengadilan. Nah, terkait hal ini perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Jika permohonan isbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat volunteer dan produknya berupa penetapan. Apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Nah, jika permohonan isbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon. Nah, produk hukumnya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Nah, jika dari isbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, atau misalkan suami tersebut ternyata telah beristri sebelumnya, maka istri yang terdahulu atau istri pertama tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi tidak mudah bagi seseorang yang ingin melakukan isbat nikah, tetapi ternyata orang tersebut sudah memiliki istri sebelumnya. Nah, terkait pertanyaan Anda, yang memiliki KTP Bandung dimungkinkan mengajukan permohonan isbat nikah adalah di Pengadilan Agama Bandung. Nah, terhadap perkawinan yang menurut keterangan Anda bahwa Anda menikah di Kota Bandung, berarti permohonan isbat nikah tersebut harus dilaksanakan di Kota Bandung. Nah, alasan pengajuan yang dimungkinkan adalah alasan sebagaimana pasal 7 ayat 3 huruf E kompilasi hukum Islam, ya, ini perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang perkawinan. Maksud dari ketentuan ini dipahami sebagai pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1994 serta tidak melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana diterangkan dalam artikel permohonan isbat pengesahan nikah yang diakses dari halaman Pengadilan Agama. Nah, prosedurnya adalah suami Anda yang ber-KTP Bandung mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bandung disertai berkas kelengkapan antara lain, yaitu berkas kelengkapan mengenai permohonan isbat nikah itu diantaranya adalah surat keterangan dari KUA setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan. Kemudian surat keterangan dari kepala desa lurah yang menerangkan bahwa permohon telah menikah. Kemudian fotokopi KTP pemohon isbat nikah, kemudian membayar biaya perkara dan berkas lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan. Nah, berkas lain yang akan ditentukan oleh hakim diantaranya adalah berkas untuk menghadirkan 2 orang saksi yang mengetahui adanya pernikahan tersebut. Nah, lantas bagaimana implikasi hukum adanya isbat nikah? Jadi setelah adanya isbat nikah ini, apakah implikasinya itu seperti apa? Nah, apabila permohonan isbat nikah dikabulkan oleh hakim, terdapat implikasi hukum yang akan menyertai diantaranya yaitu perkawinan yang dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya bukti penetapan putusan tersebut menjadi dasar kantor urusan agama untuk melakukan pencatatan nikah yang akan melahirkan akta nikah. Kemudian terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan menjadi anak sah.
Nah, jadi pernikahan yang dihasilkan dari nikah siri atau nikah agama atau nikah di batangan, kalau sudah ada isbat nikah keputusan dari pengadilan agama bahwa itu dikabulkan permohonan isbat nikahnya, berarti dengan demikian anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri tersebut itu menjadi anak yang sah diakui oleh negara, oleh hukum. Nah, kemudian akta nikah yang dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran guna memenuhi hak anak atas identitas. Kemudian terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi adanya hubungan hukum antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Konsekuensi hukumnya adanya hubungan ini berdampak pada adanya hak dan kewajiban yang timbul di antara mereka menyangkut harta bersama maupun hak kewarisan. Nah, itulah tadi tentang isbat nikah, kemudian tata cara pengajuannya, juga tentang implementasi akibat dari adanya isbat nikah yang dikabulkan oleh pengadilan. Nah, demikian konten kali ini saya sampaikan. Apabila di antara Bapak atau Ibu atau Anda sekalian yang memang belum paham atau belum mengerti tentang isbat nikah ini, silakan Anda dapat berkonsultasi menghubungi langsung nomor yang di bawah ini. Nah, demikian konten kali ini saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.